Ustaz Saifuddin Sayuti, Bapak Ibu semuanya, khususnya para tokoh pengurus Masjid Al-Fauzi dan juga segenap Bapak Ibu baik yang ada di Masjid Al-Fauzi maupun yang ada di ruangan Zoom masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat, ampunan dan kelak surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi al-matin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil khalaiqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah seraya kita meningkatkan iman dan takwa kita melalui berbagai macam ibadah dan amal soleh kita. Insya Allah semuanya akan semakin memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, manusia teladan sepanjang zaman, Nabiullah Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad, juga kepada seluruh ahli keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya serta kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang diperkenankan oleh Allah untuk menjalankan tuntunannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kalau kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam suasana haji dan suasana Idul Adha tentunya, maka Zulhijjah dikatakan sebagai bulannya Nabi Ibrahim. Kalau Rabiul Awal disebut bulannya Nabi Muhammad, maka ada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zulhijjah meskipun tidak ada peringatan Nabi Ibrahim, tapi kita selalu menyebutnya. Ada dua ibadah besar yang itu dikaitkan dengan Nabi Ibrahim. Ada ibadah haji dan ada ibadah kurban. Itulah makna dari Zulhijjah, syahrul Ibrahim, wa Rabiul Awal, syahrul Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para jemaah yang sedang atau sudah menyelesaikan ibadah haji, tentu sebuah kesyukuran. Namun dalam berbagai keadaan ada dan mungkin lebih banyak yang belum menunaikan ibadah haji. Ada faktor yang bernama kesehatan, ada faktor yang bernama kemampuan finansial, ada faktor-faktor yang lain. Namun Nabi Muhammad SAW memberikan satu berita gembira kepada semua umatnya yang belum sempat menunaikan ibadah haji, bahwa ada amal-amal yang dijalankan maka nilainya, pahalanya sama dengan menunaikan ibadah haji, padahal dia tetap di tanah airnya, di rumahnya, mungkin di kantornya. Itulah makna dari amal-amal yang berpahala haji di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk majlis kita. Mudah-mudahan ini Allah catat pahalanya seperti pahala melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Baik yang sudah berhaji maupun yang belum berhaji. Karena tentu kita sangat memaklumi kondisi yang ada, sehingga yang sudah haji memang dihimbau kecuali pembimbing dan petugas untuk tidak menunaikan haji kembali dan memberikan kesempatan kepada yang lain. Namun ia bisa menjalankan amal
dengan amal itu nilai pahalanya adalah seperti pahala haji. Kita awali dari surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, maka yang pertama Allah akan melihat amalmu, yang kedua Rasul juga akan melihat amalmu, yang ketiga orang-orang mukmin akan melihat amal. Berarti yang akan melihat, menilai amal kita adalah Allah, Rasulullah, dan sesama kita. Kenapa beramal itu perlu dilihat oleh Allah, oleh Rasul, oleh manusia? Karena Allah melihat amal kita melalui aspek yang bernama keikhlasan. Maka yang menilai keikhlasan bukan manusia, bahkan bukan Nabi Muhammad. Yang menilainya adalah Allah. Karena kita tidak tahu, Nabi Muhammad pun tidak tahu. Yang tahu keikhlasan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa saya sering ditanya itu, Bapak ikhlas menyumbang? Sebetulnya tidak perlu dia bertanya dan tidak perlu menjawab, karena penilaian keikhlasan memang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang Maha tahu. Nah, barulah Nabi menilainya apa? Apakah sesuai dengan tuntunan atau tidak? Dalam bahasa lain, ittiba as-sunnah. Ibadah sholat, Nabi menilai sesuai enggak dengan tuntunanku, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, Nabi sampai di situ saja. Keikhlasan itu mutlak, yang menilai adalah Allah. Nabi pula tidak pernah bertanya kepada sahabatnya yang beribadah, sahabatku kalian ikhlas saja, ikhlas tidak? Nabi kenapa tidak bertanya? Karena Nabi pun tidak tahu jawabannya. Yang tahu jawabannya hanya Allah. Bahkan biasanya kalau kita bertanya tentang keikhlasan, jadi kurang ikhlas. Ikhlas kan nih? Ya sudahlah, kalau nggak ikhlas nggak usah lah. Kok dia sudah menilai orang dari aspek yang tidak bisa dinilai kecuali oleh Allah. Setelah Nabi menilai tentang kesesuaian dengan tuntunannya, sesuai dengan nilai-nilai keagungannya, maka Allah persilakan manusia untuk menilai, yaitu dari sisi kebermanfaatan dan kemaslahatan. Banyak ya hadisnya, misalnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Berarti manusia menilai sisi manfaat. Ada orang yang bersih-bersih, wah, menilai manusia baik. Kenapa? Manfaat kebersihan itu. Ada orang membantu yang membutuhkan, orang melihat ini maslahat dan manfaat. Nah, itu yang dinilai oleh manusia. Maka bisa jadi ada amal yang nilainya kurang, tapi di mata Allah bagus. Hanya kalau ingin sempurna, maka apa yang kita lakukan? Ayo kita sempurnakan melalui keikhlasan kita, melalui bagaimana kita menggali tuntunan Nabi, sekaligus apakah itu maslahat dan manfaat. Ya, COVID-19 mengajarkan kita bahwa amal yang dilakukan juga akan dilihat oleh manusia. Oh, kalau begini nggak manfaat, ini kurang maslahat, bahkan membahayakan, berarti tinggalkan. Padahal itu ibadah, bahkan padahal itu mungkin yang wajib. Kenapa? Karena ada aspek kemanfaatan, kemadharatan atau kemaslahatan. Disitulah tuntunan dari surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu, beramal saja. Tapi diingatkan oleh Allah, Allah melihat amalmu, Rasul melihat amalmu, dan sesama
orang-orang beriman melihat amalmu. Itulah makna secara integratif kita dinilai oleh tiga. Yang pertama Allah, keikhlasan. Yang kedua Nabi, karena Nabi sebagai panutan. Yang ketiga sesama orang beriman. Maka orang itu senang kalau orang lain memberikan manfaat. Memang itu yang dia nilai. Mau bagaimanapun, ya keikhlasan dia tidak tahu. Yang penting orang nyumbang 5 juta, ya terima aja. Ikhlas atau tidak ikhlas enggak ada hubungan dengan manfaat. Apakah dia ikhlas, tetap manfaatnya bisa digunakan. Tidak ikhlas, manfaatnya tidak bisa digunakan. Tapi itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sekian banyak amal, ada amal yang nilainya besar sampai dikatakan berpahala ibadah haji. Bapak Ibu, kenapa semua orang ingin menunaikan ibadah haji? Karena pahalanya besar. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Siapa yang tidak mau surga Allah? Atas dasar itu maka Nabi mengingatkan bahwa ada amal yang keutamaannya sama dengan, diingat, sama dengan. Tapi kalau dia haji tentu berbeda dengan yang tidak haji. Tapi pahalanya sama. Ini sama dengan yang bicara tentang masalah amal atau ibadah. Orang sholat di Masjidil Haram nilai pahalanya 100.000. Tapi tidak berarti bahwa setelah dia di Masjidil Haram dinilai 100.000 per sholat, maka dia pulang sudah punya simpanan sekian juta. 100.000 kali 50, 100.000 kali 100 kali. Tidak berarti kalau pulang sudah, saya kan sudah banyak investasinya, saya sudah banyak tabungannya, pulang-pulang dia off sholat. Kenapa? Sudah dinilai 100.000 kali lipat kali sekian sholat. Tidak begitu. Nilai itu adalah sebagai motivasi atau nilai itu sebagai keringanan. Karena ada yang memang tidak bisa menunaikan haji, maka keringanan bagi Allah. Namun disiapkan amal-amal meskipun dia tidak di tanah suci, tetap seperti dia menunaikan ibadah haji. Atau sholat berjamaah itu nilainya 27 darajah. Nah, berarti apakah itu menunjukkan bahwa kalau sudah berjamaah maka dia 27 kali off terlebih dahulu, baru nanti sholat lagi ketika kali yang ke-28? Tentu tidak. Inilah makna dari amal-amal berpahala haji, bicara tentang nilai. Jadi dalam amal memang ada 3 aspek. Pertama adalah tentu keikhlasan. Tapi yang kedua adalah aspek fikih, tuntunan. Kalau ikut tuntunan berarti sah, tidak ikut tuntunan tidak sah. Tapi yang ketiga ada namanya nilai atau pahala. Dalam sebuah hadis Bapak Ibu, ada 2 orang yang berinfak. Yang satu berinfak 1 dinar atau dirham, yang kedua berinfak 2 dirham. Menurut manusia yang dilihat adalah angka, maka 2 dirham lebih tinggi dari 1 dirham. Tapi di dalam hadis itu sabaqa dirhamun dirhamaini, malah dikatakan 1 dirham mengalahkan 2 dirham. Kenapa? Yang punya 1 dirham memang dia hanya punya 1 dirham, berarti pakai persentase semuanya kan. Yang 2 dirham dia punya 5 dirham, berarti masih punya sisa 3 dirham. Itulah penilaian, nggak ada yang tahu. Bahkan dulu ada cerita, Prof, orang yang malam-malam
dia berinfak supaya tidak diketahui orang banyak, supaya dalam bahasa dia lebih ikhlas. Dalam bahasa Allah, wallahu alam. Tapi dalam bahasa manusia kan lebih ikhlas nih, kalau malam-malam gak ada yang tahu. Dia kasihlah pada seseorang yang sedang duduk termenung. Ternyata orang itu adalah pelaku zina. Maka geger satu kampung. Gimana sih ngasih infak kepada pelaku maksiat? Akhirnya malam kedua, ini tidak boleh salah lagi. Namanya malam gak ada yang tahu. Ada lagi orang yang lagi duduk-duduk kelihatannya susah, dia kasih. Ternyata dia yang duduk-duduk itu gagal nyuri, maka dia sedih. Berarti dia ngasih bantuan kepada wah, salah lagi dia. Malam ketiga dia kasih lagi tuh, ada orang yang ya kalau malam kita keliling kan ada yang kayaknya susah banget. Itu belum tentu susah, Pak. Jangan dia lebih senang dari kita. Dia kasih, ternyata dia orang kaya tapi habis teler kira-kira. Waduh, salah lagi 3 kali. Tapi dia menghadap Nabi. Apa kata Nabi? Kamu sudah dapat pahala, karena yang tahu itu Allah, sedangkan kamu kan tidak tahu, kecuali kamu sengaja melakukan itu. Memang sulit menilai amal. Maka panduan At-Taubah 105, inilah Allah memberikan penilaian yang tidak bisa dinilai oleh orang lain, termasuk oleh Nabi. Setelah itu insya Allah kita ingin amal kita itu mengikuti tuntunan Nabi, sekaligus ada manfaat untuk sesama kita. Dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa hadis yang kemudian disimpulkan 7 amal yang bernilai pahala haji bagi yang tidak mampu haji atau bagi yang sudah haji. Yang sudah haji juga sama. Jadi nilai pahalanya kan haji tidak sekali. Kalau pahala boleh berkali-kali, tapi melaksanakannya melihat keadaan. Yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, ia melakukan umroh yang sunnah. Jadi kalau datang ke masjid untuk sholat yang fardu, dia dihitung jalan seperti jalan sa'i, jalan tawaf, jalan lontar jumroh, haji. Tapi kalau datang untuk menunaikan sholat sunnah, dia seperti pahala menunaikan ibadah umroh. Tapi tetap aja jamaah itu maunya di sana, gitu. Ada sholat di Masjid Kuba 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh atau haji. Tapi ketika kita bawa jamaah datang ke Madinah dulu, kita bawa ke Kuba sholat 2 rakaat, kita sampaikan Bapak Ibu, ini pahalanya sudah selesai kita umroh atau haji. Setelah itu kita pulang, gak ada yang mau, tetap mau ke Mekah juga. Padahal sholat 2 rakaat di Masjid Kuba pahalanya umroh, kan udah selesai, pahalanya umroh. Ternyata beda kalau cuma dapat nilai, pengennya itu betul-betul melaksanakan plus nilai. Maka hadis ini dikaitkan bagi orang yang tidak mampu atau ada hal-hal yang uzur yang lain yang menjadikannya tidak bisa menunaikan ibadah haji. Siapa yang berjalan menuju sholat berjamaah yang wajib, ia berhaji. Kalau ia datang untuk menuju sholat sunnah, ia umroh. Jadi Bapak Ibu, meninggal sholat subuh berjamaah atau sholat duha, mendingan sholat subuh berjamaah atau sholat hari raya. Kalau bicara ini nggak ada mendingan, maunya dua-duanya Ustaz. Ya, dapat haji dan juga dapat umroh. Karena umroh nilainya sunnah, maka dikaitkan dengan sholat sunnah. Karena haji adalah wajib, maka dikaitkan dengan sholat yang wajib. Yang kedua, hadis dari Abu Dawud dan Imam Ahmad. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, inilah yang dituntut oleh Nabi
sebaiknya kita berwudu dari rumahnya kecuali batal. Kenapa? Karena hemat juga. Yang kedua, dia rumahnya dapat pahala. Air di rumah jadi pahala wudu. Ya, kalau enggak masih terus dapat pahala wudunya. Kenapa? Karena ia berarti sepanjang jalan jaga wudunya. Ya kan, sepanjang jalan jaga wudu. Kalau jaga wudu kan insya Allah jauh lebih baik ya daripada tidak jaga wudu. Berarti kan dari jalan kalau setengah jam kan itu banyak godaan-godaan. Maka dia jaga wudunya sampai datang ke masjid sholat wajib, pahalanya seperti berhaji. Tapi kalau untuk sholat sunnah duha misalnya, kemudian tidak dapat melakukannya, ya karena uzur, pahalanya seperti orang yang berumroh. Dan melakukan sholat setelah sholat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka ditulislah amalnya di illiyin. Innal abrara lafi na'im, ya kala inna kitabal abrari lafi illiyin. Itulah tempat yang paling tinggi, yaitu tempatnya amal-amal yang mulia di sisinya. Jadi sholat 5 waktu berjamaah di masjid nilainya adalah berhaji, sholat sunnah nilainya berumrah. Jadi ada haji yang murah, ada haji yang tidak pakai ongkos sholat fardu, ada umroh yang tidak perlu daftar, yaitu sholat sunnah di dalam masjid. Ini untuk memberikan yang pertama tadi usyrok, kabar gembira dari Nabi. Yang kedua adalah keringanan. Kalau dalam sudah usaha maksimal tetap saja tidak mampu, maka ada nilai pahala haji untuknya. Yang kedua, sholat isyrok atau sholat syuruk. Persyaratannya kalau mau sholat syuruk tidak bisa langsung. Jadi sholat syuruk itu ada 2 tahapan. Pertama, dia sholat subuh berjamaah di masjid. Kedua, berdiam seperti kita bermajlis, berdiam, baca Quran, zikir dan sebagainya, atau kegiatan manfaat. Maka kalau orang i'tikaf itu sudah dia seperti haji, tapi dia sholat. Karena ada i'tikaf nggak pakai sholat, gitu. Datang ketika selesai aja. Ada pula yang datang sudah selesai sholat, maka dia sholat subuh dulu, baru dia ketika matahari setinggi tombak, ini hanya istihad. Kalau yang ketiga baru dia sholat 2 rakaat, namanya sholat isyrok atau sholat duha di awal waktu, karena sholat duhanya belum masuk. Salah sabda Nabi SAW memang ada 2. Dia sholat subuh di masjid, dia tidak disebut apa yang dia lakukan sampai dia menunaikan sholat sunnah awal duha, maka pahalanya seperti berhaji atau berumroh tamat sempurna. Tapi tahapannya 3: sholat subuh, zikir, ngaji, majelis ilmu, atau diam aja. Yang penting tidak sia-sia, diam saja. Kemudian 2 rakaat dia jalankan sholat sunnah, maka nilainya seperti haji atau umroh. Riwayat yang lain adalah sholat subuh, duduk ya hingga matahari terbit, sholat 2 rakaat, ia mendapatkan pahala haji dan umroh, pahala sempurna, tamah. Jadi ada sahabat yang nanya, enak ya kalau begitu, apakah sempurna? Sempurna. Bayangkan Bapak Ibu, amal itu kalau dilakukan memang ada 2 kemungkinan, diterima atau tidak diterima, makbul atau mardud. Setelah makbul itu ada lagi, diterima dengan nilai memuaskan atau diterima dengan nilai biasa. Memang beramal begitu konsekuensinya, beramal diterima atau ditolak. Diterima itu nilainya besar atau nilainya sedang-sedang aja. Maka para sahabat tentu bertanya, cuma duduk di masjid doang, tapi kok pahalanya haji? Beda dong dengan yang orang jalan menyiapkan bekal sampai tanah suci. Masya Allah, keadaannya berat, panasnya sangat terik misalnya. Iya berat,
beda dong sulitnya, beda dong beratnya. Kata Nabi tidak, sempurna, sempurna, sempurna. Kira-kira Bapak Ibu enakan sempurna atau enggak? Jadi gak usah haji kalau mau sempurna. Karena kalau kesana belum tentu, godaannya banyak banget. Baru gelar tikar, gelar sejadah, sudah ada yang nongkrong di sejadah kita. Bingung kan? Mau jaga-jaga juga sulit, nggak ngomong juga nggak enak gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Belum lagi ya dulu ya, kalau udah kamar kecil, wah itu antrinya panjang. Yang poinnya biasa, antrinya panjang. Ya, kadang-kadang sudah tidak tahan, akhirnya tidak jadi ke toilet. Nah, itulah keadaan. Tapi Nabi meyakinkan sempurna, sempurna, sempurna. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, menghadiri majelis ilmu di dalam masjid. Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan. Tapi bahasa Nabi adalah majlis untuk belajar kebaikan atau mengajar kebaikan. Masya Allah, majlis itu macam-macam. Bisa Quran, bisa hadis, bisa ilmu, bisa majlis yang lain, silakan aja. Karena tidak dibatasi oleh Nabi, majlisnya majlis khusus. Karenanya ada yang majlis zikir, silakan. Ada majlis ilmu, ada majlis yang lain, santunan, itu majlis juga. Yang penting kebaikan di dalamnya. La yuridu illa khairan. Wah, ada peringatan Muharram. Kemudian santunan anak yatim, majelis juga. Kemudian ada majelis di mana ya kita bahas sesuatu yang bermanfaat, majelis juga. Yang penting yuridu khairan, ingin kebaikan, maka pahalanya haji yang sempurna. Ini pahala haji itu yang tidak boleh ditulis di KTP. Tapi kalau haji sampai ke tanah suci boleh tulis di KTP haji. Jadi nama saya di KTP itu ada hajinya, bro. Kenapa? Karena Pak RT-nya tahu haji. Pada saya bilang kalau saya ditulis haji, ditulis juga haji gitu ya. Jadi sampai sekarang KTP-nya ada hak, ya ada hak titik. Padahal ya sudah dimaklumi saja. Tapi kata ibu saya itu enggak sah juga. Karena hajimu gratis. Yang sah itu ditulis kalau hajinya pakai ongkos. Kalau gratis tidak ditulis. Ini yang ketiga, menghadiri majelis ilmu. Ada lagi yang lebih ringan dari itu, membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat. Sebagaimana kita baca 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Namun ada perbedaan di antara para sahabat. Ada yang lebih dari 33 sampai ada yang bertakbir 34. Nah, ini menunjukkan memang ada perbedaan. Ya, kalau memungkinkan 33, lebih boleh, kurang juga boleh. Tapi dalam hadis ini, hadis Bukhari dan nanti hadis Muslim, bahwa kalau ingin seseorang dinilai ibadah haji, duduk lama dikit di masjid, setelah sholat minimal bertasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Subhanallah, subhanallah, terus alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka orang-orang fakir dari orang-orang muhajirin itulah yang bertanya. Jadi kata mereka, ya Rasul, enak jadi orang kaya, pahalanya lebih banyak dari kami. Loh bagaimana? Sholat mereka sama dengan sholat kami, puasa sama dengan puasa kami, haji juga, kami tidak. Mereka punya kelebihan harta, dengan harta mereka bersedekah, mereka haji, mereka umroh, kami nggak bisa. Maka disitulah Nabi memberi kabar gembira, yaitu kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid, kalian nilainya sama dengan sahabat-sahabat kaya yang lebih banyak hartanya, dengan harta dia berhaji, berumroh, dan dengan hartanya berinfak, bersedekah. Sehingga sebagian ulama mengatakan hajinya orang fakir itu tasbih, tahmid dan takbir. Kalau orang kaya kudu sampai tanah suci, usaha.
Tapi kalau sampai tidak mampu, tasbih, tahmid dan takbir. Ini juga sama. Kalau ada kotak yang lewat, nah yang tasbih itu yang tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa jangan tasbih doang, apalagi senyum saja. Senyumkan sodako. Enggak, sodako bagi yang tidak mampu. Demikian juga tasbih, tahmid dan takbir kalau tidak mampu, karena hadisnya, redaksinya adalah beberapa orang fakir dari sahabat Nabi berkata kepada Nabi, mengadu orang-orang kaya pergi membawa derajat yang tinggi, nikmatnya kekal, sholat sama dengan kami, puasa, mereka punya kelebihan harta, bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah, kami tidak bisa. Maka disitulah turun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertasbih, bertahmid dan bertakbir akan dinilai haji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah untuk orang-orang fuqara muhajirin, maka semua yang lain dengar, yang kaya pun dengar. Loh, enak juga orang-orang tidak mampu. Maka kata Nabi, ini diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, baik orang mampu maupun yang tidak mampu. Awalnya untuk yang tidak mampu, maka yang mampu pun nanya, nah kalau begitu kami nggak dapat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah kalau ini memang harus di tanah suci, umroh di bulan Ramadan. Dengan keadaan seperti sekarang ini, banyak pula yang akhirnya berumroh. Nah kalau mau nilai umrohnya sama dengan haji, maka rencanakan umroh di bulan Ramadan. Insya Allah semua jemaah Masjid Al-Fauzin dibimbing oleh Ustaz Saifuddin bisa umroh bulan Ramadan. Amin. Cuma kalau umroh semua masjidnya siapa yang pentingnya pengurusnya umroh semua, ya masjidnya siapa ini? Selalu ada insya Allah yang ke masjid ya. Tapi umroh di bulan Ramadan, ya. Maka Nabi pernah bertanya kepada seorang wanita, apa alasanmu tidak berhaji bersama kami? Wanita itu, aku punya tugas memberi minum seekor unta. Unta itu oleh ayahku digunakan oleh suami dan anakku. Kemudian ia menunggang, tidak pernah ngasih minum. Nah aku inilah yang tugasnya ngasih minum. Nabi bersabda, jika Ramadan tiba sudahlah bu, umroh saja, karena umroh Ramadan nilainya sama dengan haji. Jadi dia punya kesibukan. Ini kalau sekarang kesibukan kerja, tapi ibu itu kerjanya ngasih minum ke unta. Unta itu dipakai suaminya, dipakai anaknya. Alam, kenapa begitu suaminya nggak mau ngasih minum unta? Jadi istrinya yang ngasih minum, dia pakai. Setelah pakai, yang ngasih minum. Ibarat sekarang mobil, setelah dipakai siapa yang bersih? Bukan yang pakai, yang nggak pakai yang bersih biasanya. Yang pakai tinggal taruh nanti bersih. Kalau sudah mau pergi bersih lagi. Jadi enak. Enakan yang pakai apa enakan yang bersih? Dua-duanya enak. Biasanya pakai itu nggak pernah bersih, nggak pernah bersih. Yang bersih ya adalah car wash, yang bersih juga yang lain. Alhamdulillah ya. Maka Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak berumroh saja? Umroh Ramadan insya Allah tidak lama. Kalau haji kan lama, sehingga mungkin suami atau anaknya tidak mengizinkan. Ya sudah, kamu umroh di bulan Ramadan kan tidak lama. Umroh itu sehari juga selesai. Orang dia tinggalnya di Madinah, umroh sehari selesai. Jangankan sehari, 5 jam juga selesai ya. 1 jam juga selesai kalau kuat. Udah tinggal datang ke mikot, ihram, kemudian sudah tawaf 7 kali, sa'i, tahallul, 1 jam juga kelar kalau mampu. Tapi itu menunjukkan sangat singkat karena tugasnya yang sangat besar, dan itu baik dia melayani suaminya dan juga berbuat baik kepada anaknya. Maka umroh Ramadan bernilai haji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, berbakti kepada orang tua. Umroh Ramadan kita kejauhan, sholat ke masjid berat karena sakit atau uzur. Masih ada yang dinilai oleh Allah, yaitu nilai pahala haji, yaitu birrul walidaini. Seseorang mendatangi Rasul, ia ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Maka Rasul bertanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup?
Ia jawab, ibuku masih hidup. Rasul berkata, ittaqillah, bertakwa kepada Allah, berbuat baik pada ibumu, maka sama dengan kamu berhaji, berumroh dan berjihad. Ya, dikatakan ini seorang wanita yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang lain mengatakan tidak wanita, laki-laki juga sama. Jadi daripada jauh-jauh berat, sebetulnya ada haji pada orang tua kita, ada surga pada orang tua kita. Dikatakan orang yang di surga itu jauh-jauh, di rumah aja ada. Ya kalau dua-duanya bagus, yang dekat dan yang jauh. Jadi nyari yang jauh, yang di rumah nggak di opening gitu ya. Ada pula gitu, saya harus ke sana ini, di surga sana. Orang tuanya tidak dijaga, berarti dia nyari surga yang jauh, surga yang dekat. Nah ini memang. Tapi kalau dua-duanya bagus, surga yang dekat sudah, kita cari pula surga yang sedang, surga yang jauh jaraknya, sehingga semua surga bisa kita dapatkan. Nah bagaimana kalau sudah meninggal? Mendoakan, menunaikan janjinya. Mungkin ada janji orang tua, ada nazar, ada keinginan yang belum dipenuhi. Silaturahim dijaga dengan keluarga dekat keduanya, teman dekatnya dijaga, atau bisa bersedekah atas nama kedua orang tua. Jadi masih hidup, baktinya adalah tentu sebagaimana kita memahami. Dan kalau sudah wafat masih ada. Dan kalau dijalankan nawaitunya birrul walidain, pahalanya pahala haji di sisi Allah. Jadi ada haji di rumah kita, enggak usah jauh-jauh ke Mekah. Tapi ini adalah merupakan nilai bagi yang ada uzur atau memang Allah belum berkehendak memanggilnya ke tanah suci. Jika itu masih belum juga bisa dijalankan, ada niat dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, memang ada ayat Al-Quran tentang haji. Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi yang mampu. Cuma mampu itu ternyata ada dua. Ada mampu yang langsung, ada mampu yang bertahap. Dan mayoritas jemaah haji kita mampunya bertahap. Enggak ada langsung. Kalau langsung furoda gitu ya. Sesekalinya kalau langsung furoda, uangnya ada, waktunya ada, sudah langsung dia saat itu daftar berangkatlah pada tahun yang sama. Namanya furoda, meskipun masih banyak masalah furoda. Atau ONAPES yang antrinya tidak banyak. Nah, sekarang mampu banyak kan adalah mampu yang bertahan. Maka ada yang nabung, ada yang nyicil, macam-macam. Silakan, ada skema-skema yang dijalankan. Yang penting kan haji dan umroh, teknisnya diserahkan kepada manusia. Kalau mampu, semuanya harus instan. Kasihan orang-orang yang tidak mampu. Korban aja mampunya ada yang nyicil itu per bulan 200.000. Akhirnya 1 tahun dapatlah di bulan Dzulhijjah dapat 1 ekor kambing. Ternyata ada yang nyicil. Dan tahun ini luar biasa. Saya diwawancari oleh sosial media, itu ada yang haji tukang apa? Bukan tukang bubur. Kalau di sini tukang bubur naik haji. Ini ada tukang toge di pasar naik haji. Tukang toge. Jadi di foto dia toge aja, jualan toge di pasar. Dan nggak mungkin dia langsung berangkat saat itu. Berapa sih penghasilannya? Ternyata nabung 20 tahun. Mampu, berarti dia mampu dan ikhtiar sungguh-sungguh untuk memampukan. Ada pula soalnya yang mengatakan sebelum dipanggil kalau mau dipanggil ya usaha. Sebelum dipanggil tapi tidur-tiduran ya nggak akan dipanggil. Nggak ngapa-ngapain pengen dipanggil gitu ya. Sama aja kita ingin dapat rezeki ya jangan nunggu panggilan dari Allah. Kita yang usaha untuk mendapatkan panggilan Allah. Kalau niatnya sudah baik, usahanya sungguh-sungguh, kemudian dia sudah daftar. Kalau tidak daftar berarti dia sudah nabung mengalokasikan, tidak juga haji, apalagi sampai ia meninggal dunia, maka sudah dinilai pahala haji. Di Madinah ada orang tidak ikut bersama kami, kata Nabi,
menyeberangi lembah, kemudian melakukan kesulitan karena ada uzur. Tapi kata Nabi, mereka sama pahalanya dengan kita. Gak ikut Nabi, pahalanya sama ikut Nabi karena ada uzur. Makanya jika seorang kalian sakit atau melakukan perjalanan, dicatat pahala ketika ia mungkin tidak safar, tidak melakukan perjalanan, atau ketika sehat. Untuk itu, ketika sehat dibiasakan untuk ibadah amal soleh. Saat sakit meskipun tidak di masjid, pahalanya di masjid. Meskipun tidak sholat, pahalanya sholat. Tidak sholat sunnah maksudnya. Meskipun dia duduk, pahalanya berdiri. Begitulah kenapa bahwa niat yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang sungguh-sungguh, merencanakan yang sungguh-sungguh, kalau itu ia jalankan, kemudian ada uzur sakit atau ada uzur yang lain, termasuk uzur yang bernama kematian, maka tetap sudah dicatat pahalanya. Ada yang sudah antri 3 tahun wafat, itu sudah haji. Boleh nisannya ditulis haji, karena kalau di nisan nggak apa-apa, dan orang nggak boleh komplain kalau sudah ada tulisan di nisan. Kalau di KTP ya bisa orang komplain, belum haji kok ada tulisannya, kan saya sholat berjamaah Pak. Oh iya, kata Ustaz haji. Tapi kalau di nisan silakan saja, nggak ada masalah. Karena justru kalau orang sudah meninggal nggak boleh mengatakan apapun tentang orang yang sudah meninggal, karena menjaga kehormatannya. Begitulah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 7 dari amal baik yang ringan maupun yang berat, yang jika dijalankan maka siapapun nilai pahalanya sudah setara dengan nilai pahala haji di sisi Allah. Termasuk insya Allah 7-7-nya amat sangat mungkin mampu kita jalankan, nabung, nyicil, menyiapkan, merencanakan. Ada orang tua sholat, kemudian juga ada infak sedekah, ada tasbih, takbir dan tahmid, ada juga melakukan berbagai amal-amal soleh yang lainnya, termasuk umroh Ramadan. Mudah-mudahan majelis kita pula salah satu nilainya adalah kita mendapatkan pahala haji yang sempurna di sisi Allah. Setelah ini anak kita pun boleh bergelar haji. Ini adik kita yang pulang-pulang, saya baru haji Pak. Wah hebat deh, kamu udah haji. Iya, di mana? Di Masjid Al-Fawzi. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 7 amal yang dirumuskan dari beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kabar gembira dari Nabi, juga keringanan dari Nabi, bagaimana seseorang tetap dinilai berpahala haji meskipun tetap di rumahnya, tetap di kantornya, tetap di tempat tinggalnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian saya kembalikan ke Ustaz Saifuddin. Jika ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu dipersilakan. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan yang bernilai haji tadi sudah disampaikan ada beberapa macam, antara lain sholat berjamaah bersama-sama, kemudian keluar dari rumah dalam keadaan wudhu. Tapi Ustaz, kita keluar dari rumah keadaan wudhu ke masjid juga. Nah itu kan kabar. Iya, benar. Apakah ini boleh dikatakan haji dalam pengertian mengunjungi secara bahasa? Ya, kalau dalam istilah itu kan mengunjungi tempat tertentu, melakukan perbuatan tertentu dan di bulan-bulan tertentu. Ya, tapi secara bahasa setiap kita bepergian itu sudah disebut haji. Gitu. Di sini juga kita haji itu kita ziarah ke tempat saudara kita haji, namanya berkunjung. Itu cara bahasa itu. Ya. Tapi untuk hal perbuatan kita tidak mengacu kepada pengertian istilah. Ya, tapi benar bisa bilang tadi sebagai motivasi bagi kita semua, dan semua dari kunjung ini hampir semuanya dilaksanakan oleh jamaah Al-Fawzi. Alhamdulillah. Cuma baru tahu nih, benar sekali saya pahalanya.
Baik, silahkan Bapak Ibu sekalian. Satu hari bisa haji berapa kali? Nggak perlu 9 Syawal ya, 9 Zulhijjah. Jadi nggak salah juga kalau ada yang 9 Jumat, ada yang 9 Sabtu. Jadi ya itulah apa namanya, sangat logis ya. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada yang kurang jelas, sharing dan lain sebagainya, apalagi hampir rata-rata semua bergelar haji. Iya. Kalau saya cuma pensiunnya yang haji. Baru nih silakan, barangkali ada yang Pak. Ya, Pak. Beliau jangan pertanyaan, beliau tambahan. Silakan Bro. Haji dan nilai ekonomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bro. Tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Betul. Nah, itu menurut saya masih belum menarik. Yang menarik adalah adakah amalan lain, amalan alternatif selain itu, yang pahalanya pahala haji, pahala itu, dan sekaligus menggugurkan kewajiban haji. Masya Allah. Kita tunggu aja Pak. Karena saya belum menarik sehingga antrian haji nggak panjang-panjang seperti Ya, saya hukum Cirebon. Yang kedua, apakah dengan antrian yang sepanjang ini bisa dikategorikan sebagai uzur haji nggak? Baik Bro ya. Terima kasih Bro. Ya, Bapak Ibu luar biasa ya. Memang kalau itu wajib, ada dua kemungkinan. Haji itu kan wajib, ya, termasuk salah satu rukun Islam. Dia akan gugur dengan kematian. Termasuk sholat, dia gugur sholat zuhur kalau di alam kubur. Tapi ada keringanan. Jadi dalam bahasa wajib itu nggak ada yang gugur, tapi ada keringanan. Nggak bisa berdiri duduk, berarti keringanan. Sama nggak pahalanya sama. Nggak bisa duduk berbaring. Nggak bisa berbaring isyarat mata. Tapi bayangkan, sholat saja ada sholat duduk, sholat berbaring, bahkan maaf ada sholatul khauf, sholat dalam peperangan. Berarti seharusnya kan ini lagi capek-capek Allah gugurin dong gitu ya. Harusnya gugur, sehingga memang tidak ada amal yang menggugurkan yang wajib, tapi amal yang menambah yang wajib. Ya, kalau gugur wallahualam. Tapi kalau seseorang sudah berusaha dan gugur di tangan Allah, maksudnya menghadapi kematian, maka memang tidak ada kewajiban apapun, termasuk ibadah hajinya. Wallahualam. Antri haji belum masuk dalam literatur para ulama yang kategorinya Ali Imran 97. Karena kan manis tatoa kemampuan. Yang banyak disampaikan para ulama, kemampuan itu pertama tentu bekal. Imam Malik mengatakan bekal selama di sana dan untuk di tanah air, berarti bekal. Kalau mampu bekal wajib, nggak mampu bekal nggak wajib. Bekalnya harus yang di sana, harus yang di sini. Jangan di sana doang, anaknya diserahkan ke masjid. Gitu. Tetap harus mampu dua-duanya. Yang kedua, mampu secara kesehatan atau dulu keselamatan. Memang tidak ada maaf bencana atau musibah yang tidak memungkinkan orang sampai sana. Ya, seperti 2 tahun yang lalu, ya tidak banyak ada orang situ karena tidak mungkin tidak ada. Tapi dari luar kan nggak bisa. Nah itu termasuk uzur. Sedangkan antri memang belum masuk literatur Prof. Mungkin perlu Prof yang masukkan ya nanti. Bahwa antri itu termasuk salah satu uzur. Hanya antri bisa dikiaskan, yaitu kesulitan, masyaqqah namanya. Nah kalau masyaqqah mungkin, yaitu pakai kaidah namanya analogi kias. Dan sekarang banyak sekali kaidah kias yang kita gunakan. Kok sholat di rumah kias, madorot, wabah, COVID-19, meskipun di masa Nabi nggak ada, memang nggak ada COVID-19.
karena kan 2019. Tapi kiasnya pernah ada wabah di masa Nabi, berarti kan kias. Sama dengan khamar diharapkan, narkoba nggak ada di Quran, tapi dikiaskan sama-sama madharatnya antara narkoba dengan khamar, bahkan lebih besar, maka jadi haram. Bisa jadi wallahu alam. Kita menunggu fatwa dari MUI gitu. Apakah antri akan dijadikan manistato'a ilaihi sabila, tapi sampai sekarang memang belum dimasukkan dalam literatur fikih klasik juga fikih kontemporer bahwa antri itu. Tapi yakinlah selama antri niatnya sungguh-sungguh, kalau tidak jadi sudah bernilai pahala haji. Hanya tentu beda haji ya dengan 7 amal, beda ya rasanya dengan haji langsung di tanah suci. Itulah apa yang disampaikan oleh Prof. Mudah-mudahan menambah lagi pemahaman kita tentang ibadah haji yang mulia. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Prof. Ustaz, Al-Quran itu kan berlaku kapan dan di mana pun. Ya. Itu di zaman Mekah. Sementara Arafah itu di luar tanah haram. Kita di Indonesia di luar tanah haram. Jadi suatu saat dengan muncul pemikiran orang-orang pintar bisa nggak ada muncul fatwa haji boleh di Depok? Karena bukan tanah haram. Kan begitu. Kan sesuatu yang ta'abud bisa saja menjadi ta'abud umpama gitu ya. Apakah bisa ta'abud jadi yang sudah bernilai waktu ibadah dan boleh digunakan jelas. Seperti Mina bisa menampungkan 2 juta sampai 3 juta, sehingga berilasan dan lain sebagainya. Makanya sampai sekarang di Mekah itu Pak nggak pernah berhenti proyek ya, Masjidil Haram itu jalan terus di mana-mana gitu. Mungkin hikmah Tuhan secara bulan barangkali ya. Baik, satu lagi silakan Pak Arif. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, izinkan saya bertanya tentang sholat subuh itu apakah lebih tinggi nilainya atau di bawah daripada 7 amalan ini? Saya lihat kalau tidak ada. Iya. Kemudian yang kedua, apabila seseorang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah, dia berniat dalam dirinya, ya Allah, cabutlah nyawa saya di tanah suci. Padahal maut itu atau mati itu rahasia. Iya. Bagaimana? Ya, kemudian satu lagi, Ustaz, orang ini sudah mampu ini, sehat, banyak rezeki, tapi dia menunda-nunda untuk beribadah haji atau umrah. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Masya Allah, pertanyaan luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, yang menetapkan pahala itu bukan Nabi, tetapi Allah. Sehingga yang kita cari adalah teks hadis atau teks Al-Quran yang memang menyebut. Kita tidak berani menyebut pahala yang tidak disebut oleh Allah, oleh Rasulullah. Ya, padahal kan ada orang yang kerja siang malam lebih berat, tapi kok nggak pahala haji. Sama dengan 2 rakaat sebelum subuh, hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi masih kalah dengan yang ibadah haji tadi ya, birrul walidain, kemudian sholat fardu berjamaah di masjid dan sebagainya. Tadi kita katakan hak prerogatif untuk memberi pahala itu Allah. Makanya pahala relatif dengan keikhlasan. Dan ikhlas yang paling tahu Allah. Pahala yang paling tahu Allah. Ya sama kalau kita kuliah, yang paling tahu nilai siapa? Ya dosen. Yang penting kita usaha aja gitu ya. Nilai berapa terserah, tapi dosen harus bijak gitu ya. Kalau sungguh-sungguh ya kasih nilai bagus lah gitu ya. Jadi nggak boleh ada subjektivitas.
Tapi yakin pahala tidak ada subjektivitas. Sehingga mohon maaf, meskipun 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya, para ulama tidak berani menambahkan karena khawatir dia masuk kepada ranahnya prerogatif Allah dan kita tidak berani. Tapi kalau kita komparasi dunia dan seisinya juga bagus kok. Haji juga bagus. Yang terbaik jalankan dua-duanya. Ya, sholat rakaat fajar juga dan sholat juga setelah kita bermajelis ilmu insyaallah. Yang kemudian yang kedua, orang yang niat mati di tanah suci. Memang ada 2. Ada sahabat Salman Al-Farisi dipanggil untuk dia kembali ke Madinah. Saat itu Madinah termasuk tanah suci juga, haram. Namun dia katakan saya tidak mau. Maka dia katakan sahabat Abu Dzar kalau tidak salah, Salman kamu mau nggak matinya itu mati dinilai mati syahid kalau meninggal di Madinah karena hadis Nabi jaminannya surga. Ya saya mau, tapi saya yakin dimanapun meninggal saya bisa meninggal husnul khotimah. Nah, atas dasar itu maka dibolehkan orang Nawa itu meninggal di tanah suci khusus. Kalau di tempat lain tidak ada. Hanya dalil yang umum memang tidak boleh orang berangan-angan mati. Apalagi niat mati. Karena tujuan ke tanah suci bukan untuk meninggal dunia. Yang bagus adalah haji sempurna pulang ke tanah air. Namun dibolehkan jika memang itu sungguh-sungguh dia ikhlas, namun jangan mengelak dari kewajiban. Pengen meninggal di sana supaya kewajiban di Indonesia-nya dia bebas. Utang banyak ini meninggal di sana loh. Utang banyak. Nah, itu nawainya nggak tulus. Tapi kalau tidak ada beban, memang dia sendiri nggak ada masalah, ya sudah silakan saja kalau berdasarkan hadisnya Salman Al-Farisi. Menunda-nunda tentu beda dengan orang itu antri. Kalau antri itu kan memang begitu keadaan. Kalau nunda-nunda kemampuan ada, bahkan dia bisa dengan ONA plus yang relatif antrinya lebih pendek, bahkan ada dengan ya, tokoh-tokoh itu melalui undangan dari kerajaan yang diistilahkan dengan furoda sekarang ini, dan dia bisa. Maka ada 2 pandangan dalam kaidah usul fikih yang sudah pernah kita bahas, yaitu apakah haji itu alal faur atau tarofi. Nah, jadi pandangan para ulama akan haji itu harus sekali dalam waktu yang segera atau boleh ditunda. Mayoritas mengatakan segera, tapi ada yang mengatakan boleh ditunda. Kenapa? Karena beda dengan sholat. Kalau sholat nggak boleh ditunda, karena waktunya terbatas. Sedangkan haji sepanjang usia, sepanjang hayat di kandung badan. Hanya yang mayoritas mengatakan segera alasannya kita tidak tahu waktunya. Dan termasuk kalau menunda-nundanya adalah bukan faktor kesehatan. Menunda-nunda karena faktor yang bersifat finansial. Kalau finansial kan ditunda belum tentu dapat lagi itu hukum kalau saya di sini. Tapi kalau kesehatan memang harus ditunda, nggak boleh maksain. Orang sakit maksain pokoknya saya harus haji. Ya tentu harus diklarifikasi oleh medis dulu. Namun menunda-nunda itu termasuk ibadah haji yang tadi menurut mayoritas adalah disegerakan. Hanya sebagian kecil membolehkan dengan tarofi namanya, yaitu dengan menunda tapi tidak menunda-nunda. Maksudnya adalah memang keadaan itulah yang harus dipertimbangkan. Mudah-mudahan yang tunda itu tidak menunda-nunda, tapi tunda karena ada faktor yang lain Pak ya. Akhirnya ada faktor pesawat, faktor keamanan atau faktor kesehatan. Demikian Pak Arif dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tujuanlah Bapak Ibu sekalian pada kita dan sedikit kesimpulan bahwa yang namanya fulada itu tambah lagi satu saja. Ada tamattu, ada kira, ada ifrat. Sekarang ada lagi fulada.
Berarti lebih ifrat barangkali, lebih cepat, lebih ifrat lagi gitu. Kemudian berkaitan tadi, bolehkah kita berniat mati di sana? Tadi sudah disebut oleh Ustaz. Dan bolehkah kita berdoa juga biar terhindar dari mati mendadak? Ustaznya lagi rame ini. Ya, mati mendadak karena terjadi di salah satu negara Arab, seorang artis masih muda, usia 35 tahun, tapi lagi naik daun, tiba-tiba mati mendadak, ramai bicarakan di medsos Arab sampai juga kejutan di sini. Lalu kita dianjurkan untuk membaca ini supaya terhindar dari mati mendadak. Ya, apakah itu dibolehkan? Hadisnya sahih atau tidak? Seperti itu. Yang penting kan kita mengharapkan adalah bukan mati mendadak kalau keadaan sholat, keadaan ibadah, ya. Kita itu aja. Kalau orang hidupnya maksiat segala macam tentu buruk bagi dia gitu lah. Intinya husnul khatimah dan itu ya. Bapak sekalian, sudah saatnya kita akhiri ngaji kita ini. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu juga yang ada di masjid maupun yang ada di rumah masing-masing, juga terutama Ustaz Fadil Lutfi yang alhamdulillah sampai saat ini beliau setia bersama Al-Fauzan. Nah, sebagai penyempurna daripada haji kita pada pagi hari ini, juga biar lebih haji lagi ditutup dengan doa saya. Baik Bapak Ibu, baik yang di masjid maupun yang di rumahnya masing-masing, kita bermohon kepada Allah, insya Allah semuanya dicatat pahala di sisi Allah dan kita dimampukan oleh Allah untuk menunaikan ibadah-ibadah agung termasuk ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma tub 'alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'alna syakuran 'alal ni'mah, saburan 'alal bala. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna siyamana, salatana, qiyamana, infaqana, sadaqatina. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula pertemuan dan ngaji kita pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya Syekh yang saya uti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.